Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik? Baik ya, Alhamdulillah. Sebelumnya Bapak ingin tanyakan dulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Tidak ada? Oh, ada satu. Siapa? Rika. Sakit. Sakit apa? Tipes. Ada suratnya? Ada. Ini. Ya. Ya, kenapa? Kenapa Reski? Mungkin karena dia suka jajan sembarangan. Ya, bisa saja. Oke, kita doakan saja. Semoga Rika cepat sembuh dan kembali beraktivitas. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Oke, baik ya. Menurut Bapak, pembahasan kita mengenai penyakit tipes tadi itu sangat menarik ya. Lalu Bapak ingin bertanya dulu, apakah ada yang tahu apa yang menyebabkan seseorang menderita penyakit tipes? Ada yang tahu? Ya, Reski? Karena jajan sembarangan? Ya, bisa. Lalu ada lagi? Ada yang bisa jawab? Ya, kenapa? Anissa? Karena bakteri Salmonella typhi. Ya, benar sekali ya, karena bakteri Salmonella typhi. Jadi kalian tahu bahwa bakteri ini dapat menyebabkan penyakit tipes. Sama seperti materi kita minggu lalu, bahwa kita membahas mengenai jenis-jenis bakteri, pengertian bakteri, ciri-ciri bakteri. Nah, kalian sudah tahu bahwa bakteri ini dapat menimbulkan penyakit. Lalu Bapak ingin tanya lagi, apakah ada yang tahu bakteri apa yang dapat menyebabkan penyakit selain penyakit tipes ini? Ada yang tahu? Ada? Ya, Haikal? Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TBC. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi kalian sudah tahu bahwa bakteri ini dapat menimbulkan penyakit, yaitu penyakit TBC dan penyakit tipes. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai bakteri. Kita akan membahas mengenai peran bakteri dalam kehidupan. Oke, sebelumnya Bapak akan tulis tujuan pembelajaran kita pada papan tulis. Oke, untuk membahas materi ini, Bapak ingin membagi kelompok. Karena jumlah kita ini ada 20 orang, maka Bapak akan bagi menjadi 5 kelompok. Bapak akan tuliskan di papan tulis, kemudian kalian duduk berdasarkan teman kelompoknya ya. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oke, ya baik. Jadi ini adalah LKPD-nya yang kalian akan isi terlebih dahulu. Kalian diskusikan. Di sini ada 4 pertanyaan. Kalian jawab bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian setelah itu Bapak akan panggil satu perwakilan kelompok saja untuk naik presentasikan hasil diskusinya bersama temannya. Nah, dari satu kelompok ini cuma satu saja ya perwakilannya untuk naik menjelaskan, karena kan cuma sedikit yang dijelaskan, poin-poin pentingnya saja.
Oke, silakan ini ketua kelasnya dibagikan ke masing-masing kelompok. Oke, jadi tugas kelompoknya itu dikerjakan maksimal 30 menit ya. Bapak kasih waktu maksimal 30 menit untuk dikerjakan. Kemudian Bapak juga akan jalan untuk melihat kalian berdiskusi. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, kenapa kelompok 2? Oh, untuk nomor itu tidak hanya ditulis tapi juga dijelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya penjelasannya juga dapat dipahami. Ya. Ya. Ya, kenapa kelompok 1? Ya, dijelaskan. Ya, itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian berikan contohnya. Ya, baik. Oke, waktunya sudah 30 menit. Bapak akan panggil satu perwakilan kelompok untuk naik presentasi. Bapak akan panggil kelompok 2. Silakan. Oke, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya Bapak akan buka sesi tanya jawab. Jadi Bapak akan mempersilahkan cuma 2 orang saja ya untuk bertanya karena waktu kita sangat sedikit ya. Jadi Bapak hanya membuka 2 orang penanya saja dari kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 2. Oke, ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 4, silakan. Oke, bagus sekali ya. Jadi pertanyaan dari Putra tadi tidak hanya bertanya tapi juga menyanggah dari pernyataan atau presentasi yang dibawakan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2 dijawab. Oke, jadi kan ya kelompok 2 ini berpendapat bahwa bakteri ini hanya dapat menimbulkan penyakit pada manusia saja. Sedangkan menurut kelompok 4 tidak. Oke, silakan Putra, silakan beri pendapatnya. Oke, benar sekali ya bahwa bakteri ini tidak hanya berperan merugikan pada manusia saja, tapi ada juga pada tumbuhan. Seperti yang disebutkan Putra tadi bahwa ada bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman pepaya, yaitu Bacterium papaye. Kemudian ada lagi yang dapat melakukan pembusukan kepada daging ikan, yaitu Achromobacter. Jelas ya? Oke, selanjutnya kita buka lagi satu lagi penanya pada kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 1 siapa? Haikal. Ya, silakan. Oke, jadi Haikal ini bertanya bagaimana bakteri ini berperan pada suatu makanan. Makanan apa dulu? Makanan Yakult dan nata de coco. Ya, baik sekali. Silakan dijawab kelompok 2.
Oke, baik sekali ya jawaban dari kelompok 2 mengenai pertanyaan Haikal tentang peran bakteri dalam pembentukan makanan. Jadi, peran bakteri ini terjadi pada proses fermentasi makanan tersebut. Pada makanan, baik dibuat secara modern maupun tradisional, untuk proses fermentasinya ini mereka tetap menggunakan bakteri ini dalam proses fermentasinya, sehingga tetap nanti akan dihasilkan sedikit rasa-rasa asam ya. Oke, baik sekali presentasi dari kelompok 2 tadi. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Oke, baik sekali ya presentasi hari ini untuk kelompok 2 tadi. Presentasinya sudah bagus ya, meskipun tadi ada sedikit yang keliru, tapi sudah bagus presentasinya. Kemudian untuk kelompok lain yang bertanya juga sudah sangat bagus. Kalian akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembahasan kita hari ini? Ada yang bisa? Ya, Hanisa, silakan. Oke, bagus sekali ya. Jadi sedikit tambahan dari saya bahwa kita ketahui, kita telah pelajari bahwa bakteri ini tidak hanya berperan merugikan, tetapi juga terdapat peran yang menguntungkan di dalam kehidupan kita. Bahkan sekitar 70% peran dari bakteri ini yang menguntungkan dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali peran-peran yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya tadi seperti proses pembuatan makanan. Kemudian ada juga peran bakteri dalam lingkungan. Ya. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin berikan dulu tugas rumah sebagai evaluasi untuk kalian. Silakan ditulis di buku tugasnya, Bapak bacakan. Ya, sudah siap? Oke, nomor 1. Tuliskan bakteri apa yang berperan dalam proses pembuatan makanan. Bapak ulangi, tuliskan bakteri apa yang berperan dalam proses pembuatan makanan. Nomor 2, tuliskan bakteri apa yang berperan di dalam lingkungan. Jadi itu saja 2 ya. Silakan kalian kerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan minggu depan ya. Oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas keaktifan kalian di dalam pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.